Dia kalau dia lagi libur kerja dia selalu ke sana, selalu awal. Saya hari Kamis, dia izin hari Kamis minggu kemarin. Biasanya hanya 2-3 hari dia berangkat, tapi ini udah lebih nggak pulang. Saya juga dapat informasi itu pas siang hari, tapi masih simpang siur itu. Saya masih belum percaya kalau itu adik saya. Jadi saya masih pas siang hari masih nunggu informasi yang jelas. Sudah. Ya Pak. Kebetulan saya ketemu terakhir dengan adik saya tuh Kamis malam Jumat. Di sana tuh tumben sekali, itu memang beda. Adik saya tuh salaman dengan ibu, dipeluk, dia minta izin, mah doain dede ya. Itu tumben banget. Biasanya dia nggak mau dipeluk karena mungkin udah gede merasa malu. Dan akhirnya, oh ya udah, mau kemana, mau ngawal Habib ke Megamendung. Di hari Minggu itu saya lupa Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin, itu sempat video call dengan kami, dan itu sehat, dia senyum, lagi ngapain, udah makan atau belum. Lalu ketika di hari Seninnya tiba-tiba ada tim laskar datang ke rumah, menanyakan Davi udah pulang belum. Itu ya, bertemu dengan ibu saya karena saya sedang di rumah lagi mengerjakan tugas. Terus belum, kan Davi mengawal. Oh gitu. Ya udah, ibu ke pertamburan dulu yuk. Buat apa? Di situ saya bingung ya. Kebetulan di handphone ada notifikasi berita, saya baca, saya langsung kepikiran adik saya teleponin terus, saya WA-in terus, kok nggak ada kabar, ini kemana. Dan itu berita masih simpang siur, kami tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Dan untuk dibilang lukanya itu subhanallah, itu seperti ditembak jarak dekat, karena saya tidak ikut memandikan, karena memang kan kalau dalam Islam memandikan kalau misal laki-laki dengan laki-laki, dan itu kebetulan ayah saya yang ikut memandikan. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya, sambil, oh ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3, di punggung itu luka robek seperti diseret, di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jadi senjata itu seperti apa, di belakangnya ini biru. Tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih, karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian, yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Itu aja Bu? Ya. Selanjutnya keluarga Lutfil, silakan Pak. Ya Pak. Jadi pertama-tama lagi hari Kamis, anak saya mau berangkat pamit, itu Kamis sore. Bi minta ridhonya, Bi saya mengawal Habib, sama uminya begitu juga. Insya Allah saya ridhoin, yang penting jalan yang benar. Anak saya juga nggak pernah bawa senjata apapun, pisau aja nggak pernah, apalagi pistol Pak. Habis itu berangkat. Lalu hari Minggu siang jam 14.00 saya chattingan, jawabannya alhamdulillah saya sehat, saya belum bisa pulang Bi, kurang tahu kapan pulangnya. Habis itu saya nggak berhubungan lagi Pak. Tahu-tahu hari Senin kira-kira jam 3 sore itu ada kabar dari tetangga ke rumah bahwa di berita media sosial maupun TV Pak, itu anak saya termasuk yang diculik Pak. Karena apa diculik? Karena saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih,
kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak dan BPC bengkak biru dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kulitnya juga yang di belakang sama yang sini itu agak terkelupas Pak, agak lebar jadinya. Yang saya ketahui itu jadi menjawab pertanyaan tadi itu cukup seperti Oke. itu kejadiannya. Selanjutnya kiri saya, siapa yang mau bertanya? Pak Adang? Atau siapa? Wah, itu sisi kanan saya. Oke. Kalau PKS satu aja Pak. Ya, kalau Bapak bertanya, Santoso. Oke, silakan Pak Santoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bapak-bapak, keluarga korban tragedi Tol Cikampek. Yang pertama, tentunya saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 10 ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia di sedunia, di mana sebelum jatuh pada tanggal 10 ini telah terjadi tragedi di Indonesia yang kita semua tahu sangat menyayat hati, dan semoga kejadian ini tidak berulang lagi. Saya fokus kepada keluarga almarhum ya. Setelah kejadian itu dan almarhum sudah dimakamkan, apakah barang-barang milik almarhum, mungkin termasuk HP-nya atau apa, dikembalikan oleh pihak aparat kepada pihak keluarga? Ini sangat penting, mungkin nanti bisa menjadi pembuktian pada saat proses-proses ini berjalan. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menanyakan juga, apakah pihak keluarga atas kejadian ini merasa terancam gitu, atau ada yang mengancam gitu? Karena menurut saya penting juga gitu. Karena jangan sampai keluarga Bapak Ibu sudah menjadi korban, tapi Ibu juga terancam, terintimidasi atas musibah ini, sehingga Bapak Ibu tidak bisa menceritakan, tidak bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi korban ya dari pihak keluarga Ibu. Saya kira itu pimpinan dari saya, terima kasih. Pertanyaan Saudara Santoso. Yang pertama, apakah ada barang almarhum baik Reza, Andi, Luffy, ya, Kadafi itu pada saat jenazah diserahkan, itu ada yang diserahkan HP atau yang lain? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah ada ancaman-ancaman terhadap keluarga korban, ya, agar tidak bersaksi atau tidak ini, tidak menuntut dan macam-macam? Ada nggak itu? Itu kan sok. Oke, silakan mulai orang tua Pak Lupil, almarhum Lupil. Ya, terima kasih. Sampaikan bahwasanya barang-barangnya itu KTP pun nggak ada. KTP pun nggak ada. Apalagi HP atau tasnya. Biasa itu anak saya bawa tas yang kecil itu buat HP dan lain-lainnya. Jadi KTP pun enggak. Atau pakaian juga enggak. Yang keduanya, tadi Ada ancaman dan macam-macam, Pak? saya cuma curiga, kecurigaan saya sendiri, jadi kayak terancam. Jadi banyak wartawan yang tidak jelas gitu, atau orang yang tidak jelas mau menanya yang macam-macam.
Tapi insya Allah saya berteguh bahwa saya nggak akan menjawab di situ walaupun ada ancaman apapun. Itu terima kasih. Oke, silakan. Yang mewakili almarhum Kadafi, silakan. Pertanyaannya ada dua, Bu. Ada barang almarhum Kadafi nggak? Yang kedua, ada ancaman nggak? Silakan. Ini juga yang akan saya tanyakan sebenarnya pimpinan. Kami keluarga tidak diberikan barang-barang Kadafi, handphone, tas, dompet itu tidak sama sekali. Dan kami juga kemarin semalam sempat saya tanyakan, ini apakah memang ada barang-barang yang diberikan agar kami bisa tahu ya handphonenya, karena di handphone itu juga kan pasti ada foto kami keluarga dan yang lainnya. Lalu untuk ancaman, untuk sampai saat ini alhamdulillah memang tidak ada. Namun sama seperti yang diinformasikan Bapak Lutfi, kami merasa resah karena ketika ada kemarin pada saat di hari Senin kami kan sekeluarga di pertamburan semua, itu banyak orang yang datang bilang dari A, B, C untuk menanyakan, sekadar menanyakan, melihat-lihat di sekitar rumah. Itu sangat meresahkan, apalagi kami satu keluarga itu wanita semua. Hanya ayah saya saja laki-laki untuk saat ini. Itu yang saat ini dikeluhkan oleh kami. Gimana kalau misalnya nanti ayah saya nggak ada di rumah, di sana hanya wanita saja, lalu nanti banyak orang yang datang. Ada ancaman nggak, Bu? Kalau ancaman secara langsung tidak ada, tapi hanya ada sekitar melihat, menanyakan seperti itu, pimpinan. Oke, terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Silakan keluarga Reza dulu. Silakan, Bu. Apakah ada barang Reza pada saat jenazah? Ada atau enggak? Yang kedua, apakah ada ancaman terhadap keluarga Ibu sesudah peristiwa ini? Itu pertanyaan Pak Santoso. Untuk barang Reza nggak ada, tidak ada yang dipulangkan. Untuk ancaman alhamdulillah belum, hanya saja jangan sampai wartawan yang menanyakan keluarga Reza, simpang siur di bolak-balik melihat rumah, menanyakan sama orang-orang sekitar situ tentang Reza. Karena kita juga resah, sama saya seperti Kadafi. Saya laki-laki di rumah hanya satu, abang saya. Saya di rumah berempat, perempuan 1 balita. Kami hanya merasakan resah. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga Andi, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sebetulnya sama Pak, ya, dari teman-teman semua perwakilan, nggak ada satupun barang yang saya terima ya, punya almarhum. Bahkan itu masih aktif loh Pak. Iya, saya bingung, itu masih aktif loh. Nah itulah, cobalah kalau bisa itu barang-barangnya itu dikembalikan seharusnya Pak ya. Untuk ancaman saat ini sih enggak, cuman banyak aja yang nanya gitu Pak, sama lah, jadi bikin resah juga gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya virtual. Siapa yang mau bertanya? Pimpinan satu. Bentar. Virtual dulu, virtual. Silakan. Apa dulu pimpinan? Ada yang mau bertanya? Saya Taufik boleh? Pak Taufik. Ya. Oke, silakan Pak Taufik. Baik.